Katanya mereka itu percaya mujizat. Ya. Tidak percaya ada mujizat. Ya, bahasa. Tuhan memberikan karunia bahasa kepada hambanya. Ya, saya saksi mata dari Dr. Yonatan Purnomo. Sebelum 4 tahun yang lalu, saya sudah bersama-sama dengan Pak Yonatan Purnomo. Beliau khotbah di tempat saya tidak pernah pakai bahasa Ibrani atau Yunani karena tidak tahu. Itu sebelum 4 tahun yang lalu. Tapi saya melihat bahwa ini mujizat Tuhan yang luar biasa. Karunia Tuhan memberikan karunia bahasa kepada hambanya. Dalam waktu singkat, dia begitu mempelajari bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan begitu menguasai dan begitu ya, mudahnya menerjemahkan. Ini mujizat. Menit ke-5 sampai 6.30 itu, Yonatan Purnomo bilang begini ya, banyak orang berpikir 6.577 kesalahan yang diungkap YP tidak berkaitan dengan keselamatan, tidak mengubah doktrin. Hampir semua yang mengatakan itu tidak mengerti Alkitab, tidak mengerti bahasa asli, Alkitabnya salah, berpikir dengan persepsi sendiri. Nah ini dia bilang ya, ini manusia yang luar biasa, sombongnya itu kelewatan sekali ya. Yonatan Purnomo kembali mengangkat dirinya setinggi langit dengan mengatakan hampir semua yang mengkritisi dia itu tidak tahu bahasa asli, katanya Yunani, punya Alkitab tidak kanon, salah, berpikir dengan persepsi sendiri. Jadi hanya Yonatan Purnomo yang paling hebat di dunia ini. Hanya Bapak Dr. Yonatan Purnomo yang paling hebat di dunia ini. Jadi Dr. Anwar Chen, Dr. Daniel Wallace, Kurt Alan, dan sebagainya itu ngawur semua kah? Cuma dia yang paling hebat di dunia kah? Dia yang paling hebat di dunia ya? Setiap kali saya mendengar hal ini, saya selalu tertawa, sekaligus kasihan dengan Pak Yonatan Purnomo. Dia begitu percaya diri, overconfidence, sangat-sangat percaya diri. Sementara dia tidak bisa melihat dirinya yang tidak punya kemampuan akademik sama sekali. Kalau Yonatan Purnomo mengatakan yang kritisi dia itu tidak mengerti Yunani, mengerti Yunani. Nah, ini pertanyaan saya. Kalau Anda mengatakan orang yang mengkritisi Anda itu tidak mengerti Yunani, lah kamu sendiri ngerti Yunani apa tidak? Sudah dibuktikan secara terang benderang, Yunani tingkat 1 aja, tingkat dasar aja, dia tidak ngerti. Ya, bagaimana dia bisa menerjemahkan Alkitab yang begitu kompleks itu? Nah, kalau saudara belum nonton penjelasan dari Dr. Anwar Chen terkait terjemahan Biblikos dalam Doa Bapa Kami, saudara bisa nonton di sini ya. Saudara klik di channel saya ini, judulnya ini, saudara nonton, simak baik-baik di situ. Dr. Anwar Chen sudah menghancur leburkan terjemahan Biblikos dalam poin doa Bapa Kami di Matius pasal 6 itu. Siapa sih Yonatan Purnomo? Saudara tahu enggak Yonatan Purnomo siapa? Ya kan dia bangga-banggakan jago Yunani, doktor dan sebagainya. Menurut kesaksian anak buahnya, saya nonton langsung di channelnya dia itu baru belajar Yunani sekitar 4 tahun yang lalu. Ini dia punya anak buah langsung bilang ya, sekitar 4 tahun lalu dia tidak ngerti Yunani dan baru belajar 4 tahun yang lalu. Dia tidak melewati S1 teologi, langsung melompat di S2, 2 tahun katanya. Lalu S3 katanya 2 tahun, siapa yang bilang 2 tahun? Diduga itu dia nggak nyampe 2 tahun, cuma 1,5 tahun ya, dugaannya seperti itu ya, isunya seperti itu. Nah, perlu di cross check lagi di STT yang dia ikuti itu. Nah, saya berpikir ya, kalau dia tidak ngerti Yunani di 4 tahun yang lalu dia mulai menerjemahkan Alkitab itu sejak kapan dia mulai menerjemahkan Alkitab Biblikos itu? Pada saat mulai sekolah teologi di S2 kah? Ataukah sebelum itu dia mulai menerjemahkan? Nah, kalau dia S2 itu sekitar 2 tahun, lalu S3 nggak nyampe 2 tahun, anggaplah dia mulai start menerjemahkan itu mulai dari S2 di tahun yang pertama. Ingat ya, dia nggak S1 teologi. Jadi dia baru belajar Yunani di S2 di tahun yang pertama. Apakah mulai sejak tahun pertama itu di S2 dia mulai menerjemahkan Alkitab? Bayangkan saudara, orang baru belajar Yunani sudah langsung menerjemahkan kitab suci. Ini bagaimana ceritanya? Ini terlalu percaya diri namanya, terlalu pede. Saudara bandingkan dengan Dr. Anwar Chen yang sudah puluhan tahun bergelut dalam bahasa-bahasa kuno Alkitab. Dia bukan saja mengerti bahasa Ibrani, Yunani, tapi juga Aram. Yonatan Purnomo sedang menerjemahkan Perjanjian Lama, dia bilang. Gak tahu udah selesai atau belum. Itu ada bahasa Aram di sana juga. Kamu ngerti enggak bahasa Aram, Yonatan Purnomo? Anda mengerti enggak bahasa Aram? Dr. Anwar Chen menguasai 3 bahasa itu. Nah, kalau
Yonathan Purnomo tidak paham Yunani tingkat dasar seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Anwar Chen, terjemahannya terhadap doa Bapa Kami itu, maka untuk apa kita percaya pada terjemahan orang yang model demikian, ada yang tidak ngerti Yunani? Tentu saja terjemahan Bibel Kudus tidak layak dipercaya. Ngapain kita mau pakai terjemahannya dia? Ya kan? Saudara nonton video ini ya, ini video yang penting sebelum di strike oleh Yonathan Purnomo. Jadi saudara nonton video ini, klik di channel saya, judulnya ini, itu ada penjelasan daripada Dr. Anwar Chen yang menghancurkan terjemahan Bibel Kudus dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13.